Saya sudah melakukan wirid nih, membaca ini, membaca itu, kata Mbah Guru ini, dari guru saya, Ustadz ini, dan sebagainya. Saya sudah melakukan riyadhah nih, sudah 40 hari, sudah 7 hari, sudah sekian hari, sudah wirid ini, wirid itu. Tapi sampai sekarang kok masih belum ada terasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi iktina mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat berjumpa saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada. Berjumpa dengan saya Agus Ilham Ramadan, praktisi spiritual. Dalam hal ini saya sebagai pelaku riyadhah atau bisa dikatakan tirakat kalau menurut orang Jawa. Ini adalah video pertama saya untuk mengupas bersama-sama dengan saudara-saudaraku semua tentang apa sih namanya riyadhah, apa sih itu tirakat, bedanya antara riyadhah dengan tirakat itu apa, bagaimana supaya kita riyadhah bisa merasakan barokah dari apa yang kita lakukan. Kita harus mengetahui dulu bahwa riyadhah itu kalau dalam arti kata bisa diartikan latihan. Nah, dalam hal ini adalah latihan menundukkan hawa nafsu. Secara definisi, secara umum bisa kita pahami bahwa riyadhah adalah proses spiritual seorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Esa, dengan cara-cara yang sudah ditentukan tentunya. Contoh, kalau di majelis kami ini disebut dengan riyadhah 40 hari. Umumnya 40 hari. Menurut Sayyidi Syekh Muhammad Khatim radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya tujuan pokok riyadhah ialah hanya menuju tobat dan berharap pengasih atau penyayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai wasilah perantaraan dari apa yang kita mohon dengan ucapan, ya Allah Gusti, ya Tuhanku, saya mohon barokahnya kalimat-kalimat yang akan saya amalkan ini, saya mohon atau semoga. Nah, di situ disebutkan setiap mau wirid. Nah, setelah tahu makna dan tujuan dari riyadhah itu, kita bisa menyimpulkan bahwa pelaku riyadhah itu selain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya tidak bisa dipungkiri ini sarana untuk meminta kepada Tuhan yang Maha Esa dari apa yang kita mohon. Nah, contohnya mohon keselamatan dunia akhirat, kesejahteraan dunia akhirat, panjang umur, rezeki gampang, dan sebagainya dan sebagainya. Dan ada juga riyadhah khusus yang bisa nanti saya buka di channel ini. Jangan lupa terus ikuti supaya Anda tidak ketinggalan dengan surahan-surahan dari saya tentang riyadhah dan kegunaannya, dan yang khusus-khususnya bagaimana dengan caranya, diikuti saja. Lalu bagaimana caranya riyadhah supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari riyadhah tersebut? Nah, yang pertama, riyadhah itu
ada dua hal yang dilakukan oleh para pelaku riyadhah. Yang pertama, dengan cara membaca ayat-ayat Al-Quran dengan cara wirid. Yang kedua, ada yang dengan cara wirid juga dengan cara puasa yang terus-terusan. Contohnya, ini ada puasa riyadhah 40 hari, ada riyadhah 7 hari, ada 21 hari, ada 11 hari, ada yang 40 hari kali 7 ditambah 100 hari. Nah, sebelum kita melaksanakan riyadhah, kita harus tahu dulu, karena di luaran sana kadang mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya, saya sudah melakukan riyadhah nih, sudah 40 hari, sudah 7 hari, sudah sekian hari, sudah wirid ini, wirid itu, kata mbah guru ini, dari guru saya, ustadz ini, dan sebagainya, tapi sampai sekarang kok masih belum ada terasanya. Nah, ini yang patut kita patut kita kaji, di mana letak kesalahannya. Jika seseorang sudah melaksanakan riyadhah itu, atau riyalat, atau bisa disebut orang Jawa itu tirakat, belum juga membuahkan hasil sesuai dengan apa yang diinginkan. Berdasar dari makna riyadhah tadi, yaitu proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang jadi patokan. Jadi seseorang yang melakukan riyadhah itu tanpa dengan patokan itu, walaupun membaca terus dengan puasa mungkin, atau hanya membaca aurat-aurat atau bacaan-bacaan Al-Quran, tapi dalam dirinya tidak didorong dengan rasa ingin dekat kepada Allah, itu percuma saja. Karena apa yang dilakukan oleh si pelaku riyadhah tersebut bisa jadi tidak nyambung seperti itu, karena tidak sesuai dengan patokan tadi. Yang pertama, contohnya nih, seseorang melakukan riyadhah, dalam hatinya ini, saya riyadhah tapi kepengen tercapai suatu tujuan apa. Itu wajar dan boleh-boleh saja, oleh agama juga dibolehkan. Tapi satu hal yang harus diingat, bahwa dari kata tadi, riyadhah adalah proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang melakukan riyadhah tapi belum mendapatkan hasil yang maksimal yang bisa dirasakan oleh dirinya sendiri, tentu bisa kita kaji alasannya supaya kita bisa menemukan titik kelemahan dari diri kita sendiri. Nah, kesalahan dari pelaku riyadhah, yang pertama, seseorang melafalkan atau membacakan atau mewiridkan suatu bacaan Al-Quran yang itu jelas bagusnya, jelas barokahnya, tapi itu juga dikembalikan kepada diri kita sendiri. Contohnya, rekan-rekan melakukan riyadhah untuk persekian, yang masyhur dalam dunia pesantren itu sebut saja waqiah riyadhah 40 hari, atau yasin 40 hari, atau al-mulk 40 hari, seperti itu. Nah, dalam kita melakukan riyadhah, ya, kita membaca ayat-ayat itu dengan memohon, tapi kita kurang khusyuk. Nah, dalam diri kita ini, kita baca idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhiba, kita baca nih, loh, pikiran kita kemana-mana, ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Nah, itu justru mengurangi dari nilai kehusuan. Jadi istilahnya, sinyalnya
antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu malah kurang ya. Jadi kurang full karena kita disibukkan dengan pemikiran-pemikiran yang lain-lain. Walaupun sebenarnya pemikiran itu datang memang dari hal-hal yang sedang menerpa kita dalam melakukan riyadhah. Maksud saya pemikiran-pemikiran itu, suara-suara hati kita itu timbul memang karena itulah yang menjadikan kita mau melakukan riyadhah. Banyak hutang mungkin, punya cita-cita apalah mungkin, makanya kita mau melaksanakan riyadhah tersebut. Tapi rekan-rekan semua ketahuilah bahwa itu adalah yang mengurangi nilai riyadhah tersebut. Waktu membaca, waktu wiridan, bacalah, ingatlah hanya kepada Allah. Apa yang kau inginkan, apa yang kau cita-citakan, jangan selalu disebut dalam hati atau dipikirkan terus selagi masih melakukan wiridan. Jadi simpan di sini saja dulu, simpan di belakang, karena Allah Maha Tahu. Seseorang melakukan sesuatu tujuannya apa, Allah Maha Tahu. Seumpama jenengan membaca Waqiah 40 kali, dengan niatnya saja Allah sudah tahu. Jadi itu supaya disimpan di belakang, seolah-olah dilupakan. Maksud saya seolah-olah dilupakan untuk kita lebih khusyuk, ingat kepada Allah sekuat tenaga. Itulah salah satu kesalahan atau kelemahan atau kekurangan dari pelaku riyadhah yang membuat bisa juga disebut kurang terasa nantinya, karena memang jadi kita kurang khusyuk. Ada juga pertanyaan kepada saya yang menanyakan bahwa apakah seorang yang melakukan riyadhah itu bisa mendatangkan khodam, atau apakah orang yang riyadhah itu sama dengan tirakat. Itu banyak juga pertanyaan-pertanyaan datang kepada saya seperti itu. Nah, jadi bisa diartikan seperti ini ya, saudara-saudaraku semua, bahwa spiritual, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya itu bisa menimbulkan efek ya, bisa menimbulkan kalau bisa disebut hubungan sebab akibat. Seseorang melakukan sesuatu berakibat anu. Seseorang melakukan riyadhah dengan cara puasa, dengan cara wirid, insya Allah itu juga bisa menimbulkan khodam ya, sama dengan tirakat, cuman ada perbedaan sedikit. Kalau riyadhah itu tujuan pokoknya adalah menuju taubat, kalau tirakat itu tujuannya untuk menggapai sesuatu hal. Sama, riyadhah juga untuk menggapai sesuatu hal, cuman ada titik beratnya saja. Semuanya juga baik. Bagaimana kalau tirakat diniatkan untuk tobat? Bagus juga, toh sama-sama mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.